Aku? Ya. Oke. Ini. Ah. Makan saja kerja kau. Hop. Berbahaya. Assalamualaikum, Tok. Ajep. Saya Lama tak jumpa. Iya, Tok. ya, salah Tok kerja. Bawa nih kawan baru nih, Tok. Kawan baru. Masih muda nih. Ini pasti dari tongkrongannya dan nampaknya. Nggak perlu dijelaskan. Iya. Dari bajunya, apanya ada. Politisi muda, Tok. Politisi muda. Golkar. Golkar. Ahmad Zulfikar Hajar ya. Tapi ya, Tok, kader baru ya, Tok. Kader baru. Kita main caturun kita kader ya kan. Iya. Udah nggak ada lagi lawanku di sini. Tapi itu pun masih agak ini dia, masih perlu belajar lebih banyak lagi lah. Iya. Di kader dia supaya makin mahir main catur Supaya ya, Tok. makin mahir. Nanti kan aku pukul mamanya dia ngasih sepiring. Iya. Tuh, dipanggil mama tuh. Lalu ada tuh. Baru aja dia bilang. Kalau ingatkan pula dia. Ya, langsung cabut lah dia. Nah, ini bang, Yuk. duduk bang. Oke, terima Duduk, kasih duduk, Tok. Bang. Sini, Bang. Tapi udah lama kok nggak nampaknya. Iya, Kemana dia? ya, Baju pun agak licin sekarang. Utang tapi belum bayar. Makanya kita mau orang tuh, biar bisa bayar utang. Biar negara aku ikut apa kok ini? Politik itu enggak? Bantu-bantu aja lah tuh. Kita kan ada bantu apa yang bisa kita bawa kemana gitu-gitu aja lah tuh. TS atau ST? ST. Oh ST, bang. Semua tabung. Ada dua ini bang. Tabung. Ada TS, ada ST. TS tim sukses. Dia ST bang. Kita kan modal Berwayar. bekawan tuh, kan? Ini modal bekawan atau mau untung aja kan itunya itu. Semua tampung. Iya kan? Aduh. Minum apa bang? Kopi. 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 Sama lah tuh. Sama-sama. Nambah Ya, daftar. Ya. ST kita dua ST. Iya. Kopi. Manis pahit. Manis. Oke, sip. Sama lah tuh. Pokoknya kita sama aja tuh. Iya, iya, iya. Silakan. Ini Bang Amar. Ini warung. Dari aku mana ini. tadi? Dari rumah tuh. Sama istri, bukan sama mama. Sama istri ya. Nah, tadi kan tadi sama mama ya tadi ya. Iya. Ini udah sama istri. Sama istri. Oh, nggak ada lagi lah kesempatan berarti ya. Udah punya istri? Iya. Ya diam-diam bisa lah tuh. Nggak boleh gitu, Jeff. Emangnya semua orang kayak kau. Aduh. Ini Bang warung Ato ini warung legendaris semua politisi nih bersini nampung. Banyak yang datang, Mbak, di sini, Mbak. Makanya tahu-tahu sedikit lah soal politik ini kalau Wah. cakap-cakap bisa lah. Nyambung-nyambung bisa lah. Cuman kadang-kala banyak politisi yang senior ya tuh. Banyak, yang senior-senior banyak sini. Yang muda nggak banyak. Nggak banyak. Dulu, belakangan ini masuklah mulai yang muda-muda masuk ke generasi. Bang Amar ini tuh dia punya historis sangat menyukai mantan Perdana Menteri Malaysia sekarang ini ya Bang. Pak Anwar, Pak Datuk Mahathir. Sri Anwar Ibrahim. Oh, Anwar Anwar Ibrahim. Kenapa Bang tertarik itu ceritanya Bang sama Pak Anwar Ibrahim? Ya. Jadi ketertarikannya itu karena orang tua juga, Bang. Jadi orang tua dulu sering clipping koran. Nah, termasuk artikel tentang Datuk Sri Anwar Ibrahim. Itu saya masih SMP kemarin tuh sering baca kisah hidup beliau. Jadi beliau ini mantan wakil Perdana Menteri sebelum jadi Perdana Menteri. Deputi ya, deputi istilahnya. Deputi. Jadi tahun 1999 beliau dituduh atas pidana korupsi. Jadi kita ikutin perjalanan hidup beliau dan memang benar-benar menginspirasi saya. Termasuk untuk terjun ke politik, salah satunya inspirasinya Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan alhamdulillah perjalanan panjang beliau ini sampai sekarang alhamdulillah dilantik jadi Perdana Menteri yang ke-10 Malaysia. Iya. Jadi sosoknya memang benar-benar menginspirasi saya sebagai seorang politisi. Dan gara-gara dia Abang terpincut, Nah, kalau tertarik gitu ke politik. 10% Bang. 10%. 10%-nya gara-gara Pak Anwar. sosok Datuk Sri Anwar Ibrahim. 90%-nya? 90%-nya ada kejadiannya nih memang Bang. Nah, itu dia yang menarik dibicarakan. Kejadiannya. Jadi
kebetulan keluarga kami, Sekalian minum-minum bang. nggak apa-apa lah cerita sedikit Nggak ya. apa-apa, Iya, nggak nggak apa-apa apa-apa, lah, Bang. Bang. Ini kan Jadi, ngobrol-ngobrol kita Memang ini. tempat bercerita di sini. Ah. Jadi keluarga kami kebetulan memiliki lembaga pendidikan Sekolah Islam Terpadu Jabal Nur. Itu kami ada di Sunggal Deli Serdang, dan kebetulan 2017 kami buat cabang di Kota Medan. Tepatnya Jalan Ngalingko nomor 13, Kecamatan Medan Timur. Jadi saya diamanakan sama orang tua untuk mengurus izin operasionalnya bang. Jadi ada 2 instansi yang kita datangi untuk mengurus SIOP sekolah. Nah, jadi ini jarak 100 meter aja nih dari rumah saya. Jadi saya datang ke instansi tersebut, saya jumpai stafnya, saya tanya ada pimpinannya, nggak ada bu katanya. Nggak ada pak katanya, dibilang sama saya tunggulah bang 1 jam lebih. Tapi 1 jam tuh saya nunggu hilir mudik, orang masuk ke kantor pimpinan tersebut. Kita tanya, bu ini ada atau nggak bapak ini? Nggak ada katanya. Baru saya tanya, gini loh bu, ini gimana urusan saya nih surat ini? Udahlah, tinggalkan aja surat di sini. Jangan lupa juga tinggalin amplopnya katanya. Oh. Langsung ya? Langsung. Ya, Nggak ada, terang-terangan ya. nggak ada basa-basi ya, Pak? Terkejut juga kita bang. Kita biasanya memang nggak pernah ngurus-ngurus seperti itu. Jadi saya tanya, ini amplop apa bu? Alah macam nggak ngerti aja kau katanya. Nah, jadi campur aduk, 1 jam nunggu, tiba-tiba dimintai seperti itu. Nah, jadi singkat cerita kita urus lagi ke instansi, kita urus lah, udahlah biar cepet gitu kan. Kita urus lagi ke instansi berikutnya, yang kebetulan memang pimpinannya kawan orang tua. Jadi pede juga kita bang, mungkin nggak seperti tempat yang kemarin, apalagi di depan pintunya dilarang melakukan gratifikasi, no pungli katanya. Cuman kita masuk, kita tanya mas stafnya, ini langsung nembak bang, segini harganya katanya. Saya bilang ini orang tua saya kenal sama pimpinannya, ala bang tahu sama tahunya kita. Jadi ya udahlah kita urus lah. Kita pulang ke rumah, kita ceritakan lah sama orang tua. Kok kayak gini kali urusan di pemerintahan ini, di instansi ini. Ongkosnya segini, kita diperlakukan tidak enak lah gitu, berbelit-belit. Di instansi yang ini juga seperti itu. Jadi orang tua memang bilang ya seperti inilah memang urusan-urusan birokrasi. Makanya memang kata orang tua, nggak guna ilmu banyak, harta banyak tanpa setampuk kekuasaan. Kekuasaan ini cuma bisa didapatkan dari jalur politik. Dan orang tua bilang juga memang sistem yang baik ini, sistem yang baik dan sistem yang buruk. Nah, kalau sistem yang baik, kita nih sering merokok, misalnya kayak Tok Awang sering merokok di jalan, tiba-tiba masuk ke Singapura, masuk ke sistem yang baik, otomatis kita yang sering merokok tuh nggak bisa gitu kan, karena sistem di situ bagus. Harus mengikuti sistem itu ya. Kalau di, ya mohon maafnya di Indonesia sistemnya kurang baik. Yang niatnya kita baik, jadi tidak baik. Kenapa? Sistemnya seperti itu tadi. Padahal nggak ada di aturan ongkosnya segini ngurus SIOP. Nah, inilah oknum-oknumnya. Jadi sebenarnya 90% motivasi saya gara-gara kejadian itu, Pak. Oh, gara-gara peristiwa itu. Peristiwa itu. Ah, jadi ini saya aja yang udah orang tua yang kenal dengan pimpinannya berani gitu kan oknumnya berlaku seperti itu. Konon lagi masyarakat yang lain kan gitu kan, gimana diperlakukan. Nah, jadi memang niat saya keterjun ke politik salah satunya yang paling besar gara-gara kejadian itu. Kejadian itu. Itu berapa tahun yang lalu, Bang? 2019 lah. Oh, 2019. Berbekas sampai sekarang lah. Berbekas ya. 4 tahun. 4 tahun yang lalu. Iya. Dan Bang, tapi sebentar Bang. Ini nama Bang ini Ahmad Zulfikar Hajar. Kayaknya Iya. aku familiar namanya. Nama Zulfikar Hajar. Ini Iya. orang tua Bang ya? Iya, Kiai Haji Zulfikar Hajar, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Oh. Ustaz besar ini dia. Iya ya. Usah. Salamin sekali lagi. Oh, anak kiai ya, Tok? Iyalah, salamin sekali lagi. Iya, anak kiai ya, Bang ya. Iya. Nggak dari tadi nyalamin. Tapi unik juga ya, Tok ya. Heeh. Anak kiai, agamawan kan. Iya. Tapi Abang memilih partai nasionalis ya. Iya. Biasanya belakangnya LC kan Bang kalau anak Betul. besar kan. Nah, Abang SH.
Esa MKN. Iya. Kenapa nggak ikut katakanlah orang tua, Bang? Iya. Biasanya anaknya ustadz gitu kan, anaknya Anak ustadz juga. jadi ustadz juga gitu. Anaknya Abang Ustadz kuliah di Mesir. atau di Arab kan, atau di LC kan, lulusan juga. Kairo. Iya. Jadi memang Bang, prinsip orang tua kami memang nggak pernah memaksakan anaknya. Nah, jadi diserahkan dengan kemampuan anak dan kemauan. Jadi nggak pernah dipaksakan. Saya mau kemana, ataupun abang ataupun adik. Kami 3 bersaudara kebetulan. Nah, satu yang memang ikuti jalur ayah dakwah. Cuman pun di politik ini bisa juga kita berdakwah, Bang. Nggak harus jadi pemuka agama. Nah, jadi legislatif ataupun eksekutif kan bisa juga kita berdakwah di situ gitu. Jadi orang tua memang nggak pernah memaksakan untuk kau harus jadi pendakwah, harus jadi ustadz ataupun kuliah di sini, dibebaskan sama orang tua. Yang penting ibadah jangan ditinggalkan, itu aja pesan. Yang penting Iya. ibadah dan taat menjalankan berita Iya. agama gitu ya. Kalau politik ini pun nggak pernah memaksakan, nggak pernah pun disorongnya. Saya malah minta karena kejadian seperti itu, saya minta sama orang tua. Saya mau politik. Tadinya abang di jalur apa? Ini ESA ini apa? Ya, Jadi saya sempat pengacara, notaris. Oh, notaris. Nah, baru diminta orang tua ngurus lembaga pendidikan sekolah. Nah, habis itu ke jalur politik. Memang jalur apa ya? Berbeda memang nih. Kulturnya berbeda gitu kan. Ya cuman tetap kita jalani. Kenapa abang memilih Golkar gitu? Milih Golkar. Ya. Ya, memang banyak nih Bang pertanyaan. Ini termasuk keluarga, karena kebetulan memang keluarga ini, apalagi orang tua banyak bersinggungan dengan ketua-ketua partai politik Islam. Iya. Banyak juga yang mengajak. Tapi itu balik lagi orang tua memang menyerahkan kepada saya. Kalau saya ini memang Bang, dari 3 bersaudara, saya anak nomor 2. Agak kurang diperhatikan dulu kecil. Nah, jadi agak liar kecil nih, agak liar. Berteman, kita akan bergaul. Memang kita temui lah beragam karakter, agama ataupun suku. Nah, jadi kita memang berteman apalah. Kalau bahasa Samsul Arifin apa tuh? Sahabat semua suku. sahabat semua suku. Nah, jadi saya memang termasuk memilih partai Golkar, partai nasionalis. Saya ingin memang membangun jembatan bukan tembok. Jadi tidak ada eksklusif, ya kan? Nggak ada eksklusif itu. Ya. Saya mau memang bangun jembatan. Saya ingin semua diakomodir. Kawan-kawan yang beda agama ataupun beda suku. Jadi saya pilih partai nasionalis. Memang sosok pemimpinnya pun jadi magnet juga bagi saya. Ada di situ Bapak Musa Rajeksa dan Ketua DPD Golkar Medan, Bung Muhammad Ramadiansah, sarjana hukum yang memang jadi magnet saya untuk masuk ke partai Golkar. Itu, Bang. Bang, abang mulai memutuskan untuk menjadi politisi itu usianya berapa? Usia berapa? Saya baru setahun belakangan ini, Tahun Bang. belakangan. Masuk politik praktis. Saya sekarang 36, berarti umur 35 kemarin. 35. Baru 1 tahun. Masih muda tuh, 35. Sekarang Masih muda tuh ya 35 ya? zamannya muda-muda. Iya, zaman muda-muda. Iya, Aku pun masih muda nih. Masuk apa nih? Gen Z atau apa nih? Gen Z berarti. Gen Z ya. Gen Z. Tiga. Baru 1 tahun ya saya masuk politik praktis. Bang. Dan sekarang di Dapil Dapil 3. 3. Iya. Wilayah mana nih? Medan Timur, Medan Tembung, Perjuangan dan Medan Deli. Oh, Nomor berapa, Bang? Nomor 2. nomor 2. Tak cantik ya, nomor 2. Cantik tuh ya. Udah jelas. Dari ini Bang, kemudian kan abang sekarang banyak turun di masyarakat. Kira-kira sebagai politisi muda, apa yang dihadapi? Pernah nggak mengalami kena serangan mental gitu? Serangan mental ya. Ya, misalkan yang dihadapin ini apa? Atau ketika berkecimpung di dunia politik, ternyata nggak namanya politik ini, mohon maaf ya Bang ya, ini kan kata orang. Itu semua ada ular narkoba, apa segala macam kan, ada harimau, segala jenis manusia di situ ada gitu, ada badak, dengan berbagai biawak ya, semua. karakternya gitu. Iya. Ada ular sanca gitu Ya, kan. sanca, ada Cuma yang megang sulingnya. sawah, Nah, kita megang suling. Gini-gini aja. Ya memang. Pawangnya lah gitu Iya. kan. Kalau dibilang serangan mental, tekanan mental enggak. Ya, memang itu tadi jalur berbeda. Saya dari
pekerjaan notaris, masuk ke lembaga pendidikan, tiba-tiba masuk politik. Tapi saya bilang tadi, saya memang banyak bergaul di masyarakat grassroots memang dari dulu. Oh, masyarakat. Iya, saya masyarakat bawah. Saya dulu sering duduk bang, tuh di kedai kopi juga. Memang dulu bansur juga, dulu masih kecil, suruh beli rokok. Cuma kita dengerin juga masyarakat ini bicara, ya kan. Baru kita jumpa beragam karakter. Jadi pas kita masuk terjun ke dunia politik, kita nggak terkejut lagi memang. Nah, kalau Bang Jepri bilang tadi ada ular sanca, ada ini, udah kita hadapi dulu. Jadi tidak terkejut. Memang politik ini dinamis, penuh intrik betul memang, cepat berubahnya. Tapi ya kita udah pernah menjalani dulu di pergaulan dari kecil dulu yang nggak ada terkejut gitu. Yang terkejut itu istri bang memang. Nah, istri itu kejut. Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh bang? Ya bolak-balik orang datang beragam karakter ke rumah gitu kan. Dibilang istri, abang aja belum jadi, ini udah banyak kali minta tolong sama abang. Jadi saya bilang, inilah kita harus jalani sebagai politisi, kita harus hadapi. Ada juga yang aneh-aneh bang. Kawan-kawan ini kan 2 aja gendangnya. 1 ratapan anak tiri, 2 keluhan jiwa, itu aja. Iya. Nah, istri kemarin tuh sempat terkejut gitu. Cuma saya bilang saya nikmati aja. Nah, kalau ada orang tiba-tiba, bang, anakku belum sekolah, ya kita bantu sebisanya. Karena memang prinsip dari orang tua saya, khairun nas anfa'un minnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Sekecil apapun kita bantu. Makanya di seluruh APK saya bang, nggak ada janji-janji politik yang muluk-muluk. Itu aja saya letak, khairun nas anfa'un minnas. Nggak ada janji muluk-muluk kuliah gratis, iuran BPJS, nggak ada. Yang penting bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain, sekecil apapun. Dan tidak ada sekat-sekat agama. Kita ya berbuat baik untuk manusia gitu aja. Untuk semua suku, untuk semua suku agama, semua golongan, ya. Jadi sekarang istri udah mulai terbiasa dengan ini? Ya belum juga lah bang. Belum juga. Belum megang suling dia, kita udah megang suling tadi. Dia belum jadi pawangnya. Cuman kita pelan-pelan kita. Tapi gimana bang? Awal memutuskan untuk maju ke dunia politik kan minta saran istri dulu. Iya. Iya. Ketika Pertama istri nggak ngasih bang. Istri, orang tua nggak ngasih. Orang tua nggak ngasih juga? Nggak ngasih. Awalnya? Yang memang mendukung kali mertua perempuan. Mertua. Hajar Rosinor Melia, dia yang paling mendukung kemarin. Kalau orang tua udah lamar katanya. Nggak usah katanya. Nggak sanggup kok ngikuti politik nih. Dari ayah nih. Dari orang tua perempuan, Umi juga seperti itu. Istri. Tapi dorongan mertua memang udah maju aja. Kalau memang niatnya ikhlas dan tulus, maju aja. Penting niatnya untuk membantu atau bermanfaat untuk orang. Tapi setelah abang maju tentu didukung lah ya? Udah wajib bang didukung. Wajib didukung. Sejauh ini ada nggak kesulitan abang di politik? Ya sekarang kan masa-masa kampanye nih ya. Di dapil abang ada nggak menghadapi kendala-kendala apa gitu? Terutama dari masyarakat lah ya. Kalau tadi Jepri bilang dari biawa, anaconda, buaya, itu kan sesama inilah ya di lingkungan politik. Ini Bang Jepri yang bilang tadi ya, bukan saya ya. Dia yang bilang memang. Dia kawan-kawannya banyak juga kayak gitu. Nah, dari masyarakat pemilih gimana Bang? Itu kan kadang aneh-aneh juga tuh sikapnya kan? Iya. Ya banyak memang. Memang saya pakai sosialisasi atau kampanye door to door. Saya nggak pernah buat tenda, ngumpulin, saya nggak pernah. Saya door to door ke masyarakat. Jadi memang saya simpulkan masyarakat ini nggak banyak-banyak maunya. Urusannya dipermudah aja sama. Seperti saya bilang tadi, saya ngasih contoh peristiwa yang saya alami. Ya seperti itu juga di bawah. Nah, masyarakat tuh memang dipersulit, baru bantuan-bantuan tidak tepat sasaran. Itu yang saya tangkap. Iya. BLT ataupun yang dari Kemensos gitu kan, nggak tepat sasaran. Ada yang keretanya 3, 4 dikasih. Nah, jadi memang di masyarakat ini memang keadilan dan kemerataan itu tidak ada. Yang saya tangkap ya, masyarakat ini tuh nggak banyak maunya. Itu aja memang. Kami dipermudah, diperurus. Orang meninggal pun dipersulit, surat kematian. Jadi ini yang terjadi di masyarakat. Artinya masyarakat sebenarnya dasarnya pengen ngurus KTP bisa gampang. Iya, adminduk iya. Dipermudah aja urusan di masyarakat. Itu aja yang saya tangkap ya. Saya sosialisasi door to door ke rumah itu. Dan itu yang selalu dikeluhkan. Mereka dikeluhkan. Nggak muluk-muluk lah ya. Nggak muluk-muluk. Cuman memang kita bingung ya. Saya selain mensosialisasikan diri saya mensosialisasikan fungsi legislatif. Kadang
masyarakat ini mintanya di luar fungsi legislatif. Itu kita bingung. Ya jadi kita Misalnya apa tuh Bang? Disuruhnya nangkap bandar narkoba lah, yang macam-macam lah gitu. Cuman kita, ya Bu, nanti kita koordinasi saya bilang. Iya. Jadi sebenarnya itu juga yang perlu kita berikan pemahaman ke masyarakat. Saya bilang, Bu, di Indonesia ini Bu nganut sistem demokrasi ada namanya tres politika Bu, legislatif, yudikatif, eksekutif. Dewan ini legislatif Bu, penganggaran, pengawasan, dan legislasi gitu kan, pembuat peraturan. Nangkap itu nggak lah urusan saya Bu, cuma nanti kita koordinasikan. Namanya masyarakat. Ini juga makanya saya bilang selain mensosialisasikan diri saya, memperkenalkan saya juga kita memberi pemahaman ke pemilih terkait tentang fungsi-fungsi itu tadi. Banyak yang memang kurang paham gitu kan. Ya itulah tugas kita. Bang, pernah nggak misalkan ketika turun nih masyarakat itu minta duit, minta apa gitu, minta ini Pak, kami jalan ini tambalkanlah dulu gitu-gitu, ada nggak yang kayak gitu sebenarnya? Pengalaman-pengalaman yang seperti itu yang katakanlah terkadang kan nggak melulu semua banyak fenomena-fenomena yang terjadi begitu. Nah kemudian gimana cara Abang mengatasinya? Iya. Kalau mau terkait itu memang ya banyak Bang memang. Ada aja permintaan masyarakat ini. Contohnya tadi lah disuruhnya kita menangkap bandar narkoba gitu kan, ataupun keluhan-keluhan yang lain. Tapi memang ya sifat kita memang nanti kita koordinasikan, saya bilang kita tampung, tuan. Apalagi ada masalah Pak, ini nanti paritnya dilebarkan ya Pak, katanya. Nah, jadi itulah memang komunikasi kita, tergantung komunikasi kita ke pemilih gimana. Yang penting memang saya selalu menekankan tidak pernah berjanji apapun ke pemilih. Nanti insya Allah kalau saya duduk, kalau saya nggak pernah seperti itu. Nah, yang sebisa saya aja saya lakukan, misalnya pengurusan adminduk, ya kita urus. Kebetulan ada kawan yang bisa ngurus, kita urus. Cuman kalau masalah minta duit, saya bilang Bu, ini nanti ada ketentuannya, saya bilang tidak boleh, saya bilang. Nah, oh iya ya Pak. Jadi banyak pemilih ini memang membandingkan sama caleg yang lain. Banyak seperti itu. Yang kemarin Pak ngasih segini, ngasih kue, ada pula Pak janji nguliakan anak saya gratis katanya. Oh saya nggak berani Bu. Kami di Partai Golkar dilarang sama ketua partai untuk berjanji apapun dengan pemilih. Nah, itu ketentuan kami dari ketua partai. Makanya boleh Abang cek di mana-mana sosialisasi ketua DPD Golkar Kota Medan ataupun DPRD Golkar Sumut tidak pernah ada berjanji apapun. Nah, yang sebisa mereka lakukan. Jadi, janji-janjinya nggak boleh. Janji saya, apalagi saya memang nggak pernah dilarang pun orang tua, jangan berjanji, jangan berjanji sama pemilih. Jadi makin banyak berjanji, makin banyak yang nggak ditepati kayak. Ditepati. Kan? Memang masyarakat ini tuh udah apatis sama politisi memang. Udah apatis memang. Nah, ya, jadi banyak kali pun cerita abang ini dalam hatinya gini kan. Nah, jadi apatisnya inilah mesti kita kasih edukasi juga. Nah, gimana kita memang pendekatan ke masyarakat ataupun yang bisa kita bantu ya kita bantu gitu kan. Cuman memang harus kita edukasi masalah politik uang itu jangan sampai terjadi lah gitu kan. Nah, itu aja. Komunikasi dan pendekatan. Iya. Dan Abang door to door ya. Door to door. Saya nggak pernah buat pakai tenda. Saya nggak pernah. Ngumpuli orang. Saya rumah ke rumah saya lihat kondisi kelurahan per kelurahan marah saya lihat kondisi realnya langsung. Menurut Abang itu lebih efektif ketimbang mengumpulkan massa? Menurut saya lebih efektif ya mendengar aspirasinya langsung ya. Iya. Kalau dikumpulkan menurut saya udah ada yang disetting ataupun apa gitu. Saya langsung aja terjun. Kita lihat apa yang memang dibutuhkan masyarakat, ya kita catat aja Bang, nggak pernah kita janjikan, kita catat, ya kita niatkan, mudah-mudahan nanti kalau bisa kita duduk bisa kita laksanakan. Yang penting tidak pernah keluar dari mulut saya, insya Allah nanti saya duduk, saya nggak pernah. Kita catat, apa keluhan-keluhannya udah nanti. Cuman itu tadi, yang kita temukan banyak pemilih itu atau masyarakat yang ngeluhkan pelayanan birokrasi, itu paling banyak. Pelayanan birokrasi itu paling banyak. Bang, kira-kira pernah mendapat pengalaman yang buruk nggak ketika kampanye door to door gitu? Misalnya gini kan, Abang mau masuk lah ya, Bu Polisi ya, gimana lah cakapnya kan? Oh enggak, aku nggak mau. Aku bukan partai ini ya. Ada nggak yang kayak gitu kira-kira? Kalau itu banyak kali Bang, ya banyak kali.
Tapi saya bilang saya nggak memaksa, saya nggak pernah memaksa untuk ikut ke saya. Ya kalau memang nolak ya kita pindah gitu, kita tidak mau ada terjadi hal-hal yang buruk gitu kan. Nah, dan saya memang prinsip kalau sosialisasi ataupun turun ke masyarakat tidak pernah menjelek-jelekan caleg lain kan. Itu perlu saya tekan. Itu balik lagi Bapak dan Ibu pilihan ke hati nurani masing-masing. Nah, itu aja. Kalau pengalaman buruk ya banyak, itu selalu kita hadapi memang. Cuman udah kita terjun ke politik harus kita betul-betul kita hadapi. Ya, seperti itu harus siap kita. Bang, orang tua abang kan katakanlah cukup dikenal luas di masyarakat. Kira-kira ketika turun itu audiensnya ke dalam artian pendekatannya yang memang garis koridor orang tua atau sudah bermain sendiri? Iya, saya memang untuk pemilih kami pisahkan memang Bang, simpul namanya. Iya, simpul. Ya. Simpul orang tua memang dia bergerak sendiri di orang tua. Saya memang nyari simpul di luar keluarga. Di luar keluarga. Nah, jadi terjun ke masyarakat itu memang random kan saya Bang. Nggak ada pendataan dulu, nggak ada. Kita random aja. Makanya yang tadi bilang Tok Awang pasti ada penolakan ada. Kenapa? Random kita. Random. Iya, nggak ada kita pendataan dari tim, nggak ada, kita random. Jadi memang simpul-simpulnya kami pisahkan memang orang tua. Malah orang tua saya ini Al-Wasliyah basicnya. Mertua saya Muhammadiyah. Nah, simpul berbeda nih. Nah, jadi memang apalagi saya kan gitu, saya lebih luas cakupannya, semua kita masuk. Agama dan suku apapun. Jadi memang berjalan dengan tracknya masing-masing lah gitu, simpul-simpul ini. Dan itu bermodalkan keringat lah ya Bang, kena misi muda ya, artinya door to door turun terus menerus gitu ya. Iya, wajib Bang kita. Kalau fokusnya nih Bang, ketika kan kadang kalau kita ngobrol nih sama caleg-caleg, saya ini pengen fokusnya di kecamatan ini, kecamatan ini nanti dulu gitu. Nah, Abang sudah tahap ke situ tidak dalam artian? Iya, kalau pemetaan pasti wajib Bang untuk politisi. Nah, jadi contoh di kecamatan ini, di kelurahan ini basisnya partai ini. Nah, itu memang agak susah kita masukkan. Nah, jadi memang pemetaan itu memang penting kalau menurut saya ya. Jadi kalau di Kecamatan Medan Timur contoh 11 kelurahan nggak mungkin 11-11 bisa kita kuasain. Nah, paling nanti ada beberapa kelurahan yang bisa kita kuasai gitu kan. Untuk pemetaannya memang. Betul Abang bilang ya harus ada pemetaan lah untuk pemetaan politik. Supaya nggak terlalu banyak habis energi ya. Iya, betul. Cuman kan memang dari awal kita udah pemetaan awal saya memang turun ke seluruh kelurahan. Kan udah kita bisa inventarisir nih. Oh, ini nggak bisa, ini bisa, ini bisa. Jadi habis itu kami godok baru kami cara yang berbeda gitu kan. Kami petakan lagi. Bang, tadi ada singgungan terkait anak muda lah. Tadi Abang juga menyinggung soal anak Kopi muda. dulu kita mau kopi. Sekali dulu. Izin untuk ya? Iya. 2024 ini kan apa ya? Pemilunya katakanlah ya pemilunya anak muda karena kayaknya 50% lebih itu pemilihnya anak muda. Iya. Nah, apa kira-kira yang sudah Abang lakukan untuk menggait mereka? Iya. Kalau saya memetakan juga tuh Bang untuk pendekatan ke milenial dan Gen Z. Iya, itu dia. Kalau milenial ini Bang, nggak bisa berat-berat kali materinya kita kasih. Nah, nanti misalnya kita kasih, kita harus pilih pemimpin, nanti negara kita ini nggak masuk ke kepalanya tuh, kalau milenial. Jadi pendekatannya kami buat, kebetulan saya ketua Kecamatan Golkar Medan Timur. Jadi untuk anak muda ada namanya sayap Golkar tuh MPG. Jadi kita buat pendekatan politiknya melalui jalur olahraga Bang. Nah, jalur olahraga kita buat ada mini soccer, baru kita sisipi nanti. Materinya pun nggak bisa berat-berat. Makanya ini harus ada pemetaan itu juga tadi terkait pendekatan pemilih tadi, milenial, Gen Z atau Gen X atau Gen Y gitu kan. Itu harus beda. Akhir kan. Marketingnya ada juga, marketing politik. Alpha kan masuk juga nih Bang kayaknya. Alpha, Alpha yang umur 17 sekarang. Iya ya. Iya, anak-anak SMA kelas 3 betul, nih. Betul. Ya. Jadi ya kebetulan kita punya lembaga pendidikan
Cuman kan di Deli Serdang gitu kan. Ya. Nah, jadi untuk edukasinya memang kita kebawa ada rihlah ilmiahnya ke KPU kemarin tuh. Itu untuk edukasi juga untuk pemilih. Cuman saya sebagai politisi untuk pendekatan ke pemilih memang saya petakan tuh inventarisir dari segi umur memang. Nah, kalau Alpha tuh mana bisa kita berat-berat Bang. Nanti negara hancur kalau ini nggak masuk ke kepala mereka, ujian dipikirinya gitu kan. Nah, Tapi jadi saya salah juga sama abang. Abang punya sekolah di Deli Serdang di Sunggal. Kan, tapi abang dalam artian berpolitik, maju sebagai caleg di Kota Medan. Kota Medan dan wilayah berbeda begitu. Nah sebenarnya kalau secara hitung-hitungan kan, kalau abang mau main di Sunggal aja, main di Dapil Deli Serdang, abang punya sekolah, mungkin kan punya sekolah itu istilahnya apa tuh, berternak manusia, ya kan? Berternak manusia. Artinya kan begitu semua siswa ada, orang tua siswa ada, lebih gampang untuk bersosialisasi gitu. Ini gimana bang? Iya, jadi ini saya ceritakan memang. Jadi kami ini lahirnya di Kairo Bang, Mesir. Nah. Kami bertiga abang, saya, adik, lahirnya di Mesir, Kairo. Waktu bapak lagi di sana lah. Di sana sama orang sama Umi. Tahun 91 kami pulang ke Indonesia kemarin. Maksudnya abang gelar LC juga nih bang? Enggak lah. Lahir Kairo. Jadi itu gelar ini tuh akademik LK. LK. Jadi tahun 91 orang tua memutuskan pindah ke Indonesia. Kebetulan pindahnya tuh di Jalan Ngalingko, Medan Timur. Nah, berarti kami pertama kali di Indonesia tuh di Medan Timur. Jadi walaupun saya tadi ada lembaga pendidikan di Deli Serdang, memang kalau untuk maju dari sana lebih mudah. Kita udah dikenal gitu, apalagi orang muridnya udah 2000-an. Tapi memang historis saya melihatnya. Kami dulu pertama dari Mesir pindah ke Kota Medan dan di Medan Timur. Makanya saya mengambil Dapil 3 dan saya mengambil ketua PK Golkar Medan Timur. Nah, karena saya historis saya tadi. Historis perjalanan hidupnya kan. Nah, pertama pindah di Medan Timur. Pertama dari Kairo pindah ke Medan Timur. Iya. Pertama abang memulai karir dari politisi adalah di Medan Timur. Langkah awal abang. Langkah awal. Jadi historis ya. Filosofi juga ya toh langkah abang ini. Kalau mau gampang ya Deli Serdang memang. Hitung-hitungan politiknya gampang. Murid kami 2000, ya kan. Kali 2, lain lagi anak SMA-nya. Belum lagi guru gitu kan. Nah, tapi itu tadi saya lihat faktor historis. Saya memutuskan untuk ngambil di Dapil 3 dan menjadi ketua Golkar Medan Timur. Itu deh. Oke. Dan artinya abang juga dari kecil besar di Medan Timur ya? Iya. Nikah pun dapat istri orang Medan Timur juga. Oh juga. Jadi kecintaan Medan Timur tuh makin ya mudah-mudahan lah bisa besarkan Medan Timur insyaallah nanti. Berarti di Medan Timur itu bisa dibilang sudah mengakar ya wilayah. Sebenarnya nggak juga bang. Saya dari tahun 2014 sampai 2020 tuh di Deli Serdang tinggalnya. Pas nikah baru saya balik lagi. Medan Timur. Iya, tahun 91 sampai tahun 2000 ya saya tinggal di Ngalingko gitu. Cuman habis itu pindah ke Deli Serdang. Pas nikah baru pindah lagi ke Medan Timur. Karena dapat istri orang Medan Timur. Dapat istri orang Medan Timur pula lagi. Iya. Gitu. Oke. Keren ya toh. Di Deli Serdangnya gimana? Sunggal. Oh Sunggal. Iya. Bang, terkait ini kan gini bang, banyak orang yang sepertinya meragukan politisi muda. Ya, karena kan dalam politik itu sebenarnya bukan muda dan tua, tapi bagaimana kecakapan dia, keberpihakan dia kepada masyarakat gitu. Pernah nggak case tertentu abang menghadapi pengalaman-pengalaman seperti itu, baik di lingkungan masyarakat maupun di areal sesama politisi gitu? Iya. Diremehkan lah ya, gampangnya. Saya setuju sama Bang Jepri tadi. Itu yang memang saya kurang sependapat sama kawan-kawan caleg yang lain. Ini di DPR-nya harus diregenerasi, harus yang muda semua. Saya kurang sepaham. Walaupun saya
Ini masuk kategori muda tuh apa nih saya? Muda Mas ya? Mudah lah. Enggak ya? Diragukan. 46 udah atau Masih muda kok. di bawah 40. Setidaknya bawahnya. Jadi kalau sepemahaman saya memang kalau untuk di leadership ya, ataupun legislatif ataupun eksekutif, umur tuh nggak jadi tolak ukur. Yang jadi tolak ukur di umur tuh hanya di olahraga. Umur 36 pensiun. Nah kalau di politik lagi, kecuali Ronaldo gitu kan. Nah itu ada tertentu gitu kan. Nah saya setujunya regenerasi atau batas umur itu hanya ada di olahraga. Kalau di bidang politik tidak. Contoh Datuk Sri Anwar Ibrahim, umur 75 jadi PM. Iya. Nah, yang apanya malah 90 kan? Iya, Mahathir Muhammad 90. 90. Nah, jadi kalau dibilang muda membawa perubahan, saya kurang sependapat. Nah, jadi kalau untuk leadership ini memang integritas, kemampuan, kompetensi tadi, kebijaksanaan itu paling penting. Nah, tapi balik lagi memang muda kalau punya gagasan, punya kebijaksanaan apa salahnya gitu. Walaupun banyak yang meragukan. Nggak usah kan pemilih bang, orang tua aja meragukan kita pertama. Bisanya gitu. Tapi saya memang selalu prinsip ada sebuah ayat Quran, faiza azamta fatawakkal Allah. Kalau kita udah berusaha, berniat, bertekad, maju aja, kita serahkan kepada Allah. Nah, makanya saya udah terjun ke dunia politik, saya pelajari benar-benar. Ya alhamdulillah sampai sekarang lah. Mudah-mudahan jalannya diridhoi Allah gitu kan. Kalau meragukan pasti banyak yang meragukan. Iya. Itu nggak perlu kita jawab, kita buktikan aja, Bang. Iya, betul. Capek kita jawab satu-satu. Saya gini, kita jawab aja itu. Kita jawab dengan pembuktian yang betul-betul real. Bang, kita ke politik nasional lah sedikit ya. Iya. Ya kan? Ini kan lagi Deg-degan nggak kalau politik nasional? lagi seru-serunya ini, hampir memasuki tahap akhir nih lah. Berapa hari lagi? 14. Sekitar 14 hari lagi. 14 hari. Paling nggak 10 hari lagi lah. Awak pun tidur payah nih tuh. Nah, Tidur payah ada nih. nah, sekarang kan sudah memasuki tahap akhir lah ini ya. Pergerakan kan sudah hampir mulai nampak lah ya. Itu menurut Abang gimana, Pak? Keyakinan Abang sekarang. Ini Keyakinan Golkar saya kan, pribadi ya. ya. Abang pribadi dan ya mungkin bisa dikaitkan sama partai politik Abang juga kan. Golkar kemana gitu? Kalau saya untuk Golkar saya lihat memang sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Bapak Haji Musa Rajeksa, Golkar Sumut dan Golkar Medan, Muhammad Ramadian Sarjana Hukum. Saya luar biasa. Kami Bang ambil contoh di Golkar. Saya tidak pernah keluar duit sepeser pun untuk masuk menjadi caleg. Sepeser pun. Saya masuk Partai Golkar, saya jadi ketua Golkar kecamatan, saya daftar jadi caleg, dapat nomor 2 sepeser pun saya tidak pernah bayar lillahi ta'ala. Nah, dan juga memang diarahkan oleh Bapak Musa Raja harus memang berbuat di masyarakat. Ada penilaian dari mereka. Jadi caleg-caleg di Golkar saya lihat memang semuanya bergerak turun ke bawah, ya kan, mensosialisasikan Golkar selain mensosialisasikan diri dia. Jadi memang saya yakin untuk Golkar di Sumatera Utara dan Kota Medan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, Insya Allah. No mahar kami Bang, no mahar Golkar. Kira-kira kalau no mahar ini kan kalau kita dengar lah ya, ini kan banyak juga politisi duduk sini. Kalau memang no mahar, kira-kira apa yang menjadi apa lagi bilangnya pertimbangan dari misalnya Pak Ijek atau Bang untuk menempatkan Abang sebagai ketua di Golkar Timur dan juga nomor 2 gitu. Iya. Itu kan urutan yang bagus tuh Bagus. ya. Nomor 2. Jelas tuh ya. Jelas. Posisinya jelas, Posisinya nomornya jelas, pun jelas. nomornya pun cantik ya. Nah, apa kira-kira pertimbangan kalau nggak memang nggak ada mahar? Kalau saya emang melihat kepemimpinan mereka berdua ini objektif, nggak pernah subjektif. Ini anak siapa? Kalau saya pribadi melihatnya ya. Iya. Jadi memang tolak ukurnya itu kemampuan dan memang kecakapan di masyarakat. Itu penilaian mereka. Mereka ada buat survei tersendiri bagaimana caleg-caleg ini di masyarakat. Karena sebelum DCS keluar itu memang ada penilaian ketat dari pimpinan-pimpinan Golkar. Nah, jadi penilaian memang betul-betul objektif. Tapi kalau Awang tanya tadi kenapa saya nomor, saya pun nggak tahu. Yang penting saya memang betul-betul terjun berbuat. Saya
baru masuk Golkar aja Bang, udah saya buat mobil ambulan gratis. Oh, bulan-bulan gratis. Yang kedua saya buat mobil berkah Jumat. Oh. Yang ketiga saya buat mobil untuk pelayanan masyarakat, angkat barang. Ada saya buat 3 mobil Golkar. Mobil berkah Jumat itu bagaimana? Mobil berkah Jumat memang kami kemarin diinstruksikan sama Ketua Ramadiansa untuk setiap Jumat tuh ada berbagi. Tapi tidak dibatasi untuk agama tertentu, misalnya untuk masjid tidak. Kami ada misalnya Jumat ini buat di masjid, Jumat depan buat di panti asuhan Nasrani. Jadi bergilir. Begitu. Nah, itu Setiap memang hari Jumat. setiap hari Jumat. Berkahnya yang dicari ya. Dan saya memang khusus buat mobil berkah Jumat. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Mobil ambulan pun seperti itu, tetap berjalan. Memang nunggu orang meninggal baru berjalan deh memang. Kalau Jadi, apakah Golkar itu saat ini ya, memang Golkar partai senior, Iya, partai paling tua, partai yang sudah mengakar, punya basis massa dan lain sebagainya. Tapi memang mereka memberikan kuota atau ruang bagi anak-anak muda begitu. Karena kan saya lihat juga agak bergeliat anak-anak muda di Golkar ini agak lumayan. Luar biasa sekarang. Ya. Apakah itu memang menjadi prioritas atau program atau apapun sejenisnya gitu, Bang? Kalau menurut saya tidak juga memang. Nah, karena memang penilaian tadi kemampuan. Ketua Ramadiansa memang membebaskan siapapun. Tidak ada memang harus umur segini baru masuk Golkar, tidak ada. Tahu saya ya. Malah ada caleg yang memang umurnya senior gitu di Partai Golkar, banyak gitu. Jadi memang tidak dipatokkan dari segi umur, dari yang memang benar-benar dinilai dari segi kompetensi tadi, kemampuan. Kalau dia memang senior, bagus, punya kompetensi yang bagus, ya udah ditempatkan di nomor urut yang bagus. Muda kalau bagus ditempatkan. Nah, jadi semuanya faktor kompetensi semuanya penilaian. Apalagi sekarang kan sistemnya suara terbanyak ya. Iya, sistem terbuka namanya. Iya. Untuk Pilpres ini, Bang. Nah, ini baru. Pilpres ini kan agak unik nih. Golkar nih sekarang gemoy nih kan. Gemoy. Nah, gimana nih Bang? Yakin Abang untuk Medan Timur gemoy bisa Kota Medan lah, Kota ya. Medan lah. Nah. Medan semua. Iya. Kalau untuk Pilpres memang uniknya nih Bang, di keluarga nih. Sebelum saya bilang angkanya nanti. Ayah saya itu, abi saya itu tinggal di Medan Timur, umi di Medan Timur. Pilihannya berbeda sama saya. Oh iya. Iya. Saya gemoy ya kan. Orang tua itu di keluarga. Jadi memang agak unik sekarang ini. Tapi nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Saling menjaga malah. Iya. Saling menjaga. Bi, izin saya ke sana. Udah. Nah, itulah demokrasi di keluarga tadi itu. Kalau masalah keyakinan, insya Allah kita yakin. Karena memang saat ini Partai Golkar luar biasa masif ini bergerak untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Saat ini luar biasa masif. Kami ditugaskan oleh Ketua Golkar Medan berbagi nasi berkas per kecamatan itu 1.000. Per kecamatan 1.000. Setiap Jumat. Uang pribadi ketua partai. Oh iya. Iya, uang pribadi beliau. Nggak ada dibebankan ke caleg. Nah, jadi memang bergerak masif luar biasa. Ya insya Allah lah kita yakin gitu kan. Tapi memang untuk Pilpres kali ini tidak se-ekstrim 2019 memang Pak. Ya, karena 3 calon ya sekarang ya. 3 calon dan nggak ada lagi polarisasi nggak ada lagi. Nanti partai ini penista agama nggak ada lagi sekarang ini. Agak lebih kita nikmati sekarang Pilpres ini gitu kan. Perbedaan pilihan pun nggak jadi masalah di keluarga ataupun di pertemanan gitu kan. Beda dengan 2019. Jadi agak enjoy. Kalau masalah keyakinan untuk Medan Timur insya Allah Bang. Karena betul-betul masif Golkar Kota Medan saat ini untuk memenangkan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Presentasinya Bang bisa misalkan ketika turun itu antusiasnya oke nggak masyarakat? Kalau masyarakat, kalau di Medan Timur ya 50-50 juga memang. Nah, ada yang memang kita bingung juga itu tadi ya. Ayah abang ini katanya, abang kok bingung memang kita. Cuma kita jelaskan bahwasanya dari partai kami harus mendukung Bapak Prabowo. Kita jelaskan visi misinya. Cuman bergerak sampai bulan mau mendekati Februari ini untuk persentase 70% insya Allah. 70%? Iya, insya Allah. Di Dapil 3 ya, untuk Prabowo Gibran insya Allah. Kenapa? Bergeraknya masif memang. Terutama Partai Golkar. Luar biasa masif bergeraknya. Karena partai-partai besar semua di situ ya Bang? Iya.
Tapi saya lihat memang Golkar paling menonjol, Bang. Golkar paling menonjol menurut saya ya. Bukan karena saya Golkar, menurut saya memang masifnya sangat luar biasa. Dari Belawan sampai ujung ke ujung pun memang betul-betul bergerak kami Golkar. Berarti overall kalau untuk Sumatera Utara bisa memenangkan? Insya Allah. Karena harus yakin kan Bang. 70% insya Allah. Tapi yang jadi kendala itu tadi, warga bingung. Ayah abang ini, abang kok. Tapi kita jelasin, kita jelasin. Orang tua pun udah legowo. Itulah demokrasi. Demokrasi. Berbeda pilihan biasa. Kalau dulu awak beda pendapat sedikit, waduh, nggak betul kok. Sekarang nggak. Toleransinya luar biasa sekarang keluarga. Udah marah-marah dukung Pak Prabowo, Abi kesini gitu. Nggak masalah. Warnanya berbeda nggak apa-apa. Nggak masalah. Itulah indahnya Demokrasi. Demokrasi itu itulah indahnya. Kalau apa Bang, sosialisasi begitu. Ketika Abang turun gitu. Itu gimana? Joget-joget nggak kira-kira? Saya? Awak tak pandai pula joget-joget Bang. Joget? Cuman kalau kami memang lebih mensosialisasikan visi misi Visi-misi. Indonesia Emas. Lebih kami sosialisasikan visi misinya. Cuman itu kan pendekatan ke masyarakat itu tadi. Supaya diterima kan. Ada senam, gemoy. Mungkin kami lebih ke anak mudanya, lebih gezer gitu kan. Makanya saya tadi bilang pemetaan kami itu ada yang untuk Alpha tadi Bang ya. Alpha, ada yang Gen Z gitu kan. Itu beda-beda kami pendekatannya. Nggak mungkin kalau anak muda Bang suruh joget agak risih dia. Nah, jadi kita ada pendekatan diskusi gitu dengan pemilih, kita jelaskan visi misinya gitu. Itu aja. Kalau ke ibu-ibu nggak masuk itu. Harus senam gemoy dah. Tapi kalau menurut Abang, ini kan dari dibanding 2014-2019 ya. Kalau secara kasat mata aja kita melihat kan Pak Prabowo ini kan berbeda. Ya kan? Perubahan ini menurut Abang berdampak signifikan nggak untuk beliau? Nah, dulu kan kesannya tuh tegas, keras gitu kan. Kalau sekarang agak seperti ya apa ya, bapak-bapak yang ulas asih gitu ya. Iya. Ulas asih, senyum, bapak penyayang. bisa joget, nah gitu. Iya. Berbeda dia. Karakternya sepertinya berbeda dengan yang 2014-2019. Itu ada perubahan signifikan nggak bagi apa beliau? Iya, kalau menurut saya memang ke pemilih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu melihat karakter Pak Prabowo itu keras atau sekarang berubah, nggak terlalu berpengaruh Bang. Kalau menurut saya memang iya. Tapi memang rekonsiliasi Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini memang itu yang paling pengaruh. Oh itu. Iya, bukan masalah perubahan karakter beliau. Kalau menurut saya, hemat saya, lebih ke rekonsiliasi kemarin mereka. Nah itu di tataran grassroots agak mulai mendingin. Nah, jadi pemilih-pemilih itu banyak yang memang tolak ukurnya bukan hanya Pak Prabowo. Ada di situ Pak Jokowi. Nah, ada yang memang pencinta Pak Jokowi milih haluan ke Pak Prabowo. Jadi bukan masalah karakter kalau menurut hemat saya pemilih-pemilih ini. Artinya tensi polarisasi di bawah itu berkurang sekarang. Wah luar biasa Bang, drastis. Iya, luar biasa drastis memang. Saya memang dari 2014-2019 Bang pemilih Pak Prabowo saya. Oh iya, tetap Abang. Iya. Dulu ada sedikit buat status saya udah kita musuhin, sekarang nggak lagi. udah nggak terpolarisasi lagi dia. Nah, semenjak rekonsiliasi. Jadi untuk pemilih memang perubahan karakter Pak Prabowo ini nggak begitu pengaruh sama mereka. Agak gemoy enggak. Karena faktor rekonsiliasi antara Pak Jokowi itu paling pengaruh. Banyak untuk insya Allah pemilih ke Pak Prabowo. Jualan agamanya pun nggak laku ada. Sekarang ya Bang ya? Iya. Yang kita harapkan memang jangan seperti itu lagi. Yang kita harapkan itu polarisasi besar kali nanti. Sampai dulu tuh ada ustadz yang dukung yang kanan gitu kan. Di masjid itu dibuat jangan undang ustadz ini untuk jadi khatib Jumat. Lillahi ta'ala. Iya. Dulu ya. Dulu. Jadi itu kan bahaya beda pilihan itu tadi. Sekarang ini cuma kontestasi politik. Iya. 2024 nih saya lihat nggak ada. Ya contohnya saya. Orang tua sama saya beda pilihan, nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Oke. Alhamdulillah. Oke. Bang, kira-kira ini kira-kira Bang, apa yang membuat Abang unggul secara pemikiran, kepribadian dan apapun itu daripada yang lain? Kira-kira.
daripada caleg lain. kepada caleg lain. Apa yang menjadi kelebihan abang ke depannya? Iya. Apakah udah siap sedia badan dan raga untuk bekerja kan gitu kan? Saya memang dari dulu nggak pernah mengkomparasi dengan siapapun. Saya jalan untuk menilai untuk diri saya sendiri. Kalau untuk apa ya saya udah bahasanya mewakafkan diri saya lah nih untuk politik, gitu kan. Nah, jadi prinsip-prinsip yang dari orang tua, petua-petua dari orang tua itu yang saya jalani. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu bermanfaat bagi masyarakat. Itu aja tagline saya yang memang saya sampaikan ke masyarakat. Ya saya apa adanya. Saya tidak berani berjanji. Ya insya Allah memang saya terjun ke politik ini untuk bermanfaat untuk masyarakat. Tidak ada embel-embel lain. Nah, nanti pilihan itu tergantung masyarakat ya. Melihat siapa yang benar-benar jujur, siapa yang benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat. Saya sebagai caleg nggak pernah berjanji muluk-muluk, itu aja. Oke. Tapi insya Allah duduk nih ya nampaknya. Insya Allah duduk. Kalau yang sering Kesini pengalaman yang sering duduk di sini Duduk. rata-rata lewat masuk. Lewat apa nih? Masuk. Oh masuk, pikir lewat yang lain. Kalau biasanya caleg, Lewat dari ini, lewat dari persaingan dan lolos. biasanya tuh kalau politisi yang pintu rumahnya, gerbangnya sudah terbuka untuk masyarakat. Iya. Dan Pas jadi, pasti jadi. begitu ya. Gitu. Mudah-mudahan. Insya Allah, insya Allah. Tapi kalau pintu gerbangnya tutup, masyarakat nggak bisa dekat, itu yang bahaya bang. Oh gitu ya? Iya. Ya abang ini belum jadi anggota dewan, rumahnya udah terbuka, udah datang, sampai istrinya terkejut kan. Iya. Terkejut banget ya. Dan kayaknya pun dari dulu-dulu pintu rumahnya udah terbuka. Udah terbuka. Masyarakat banyak hilir mudik Iya. datang ke rumah ya bang. Iya, iya, dari pasti, orang tua. dari orang Bukan tua. dari Dan orang tua. sudah terbiasa sebenarnya Iya. kalau abang ini. Sudah terbiasa kita. Itu. Itulah kata orang pilkada PKB itu tadi. Itu ya. Itu gimana tuh bang? Istilah baru Lupa tuh. jadi. Iya, Kalau iya. pilkada jadi lupa. Jadi Mudah-mudahan lupa, enggak iya. seperti itu. Iya. Makanya kita nggak berani janji muluk-muluk. Kalau Bang Jepri tanya tadi, ya kan. Apa keunggulan ya? Itu masyarakat menilai. Yang penting kita nggak ada embel-embel janji apapun, kita berbuat. Ya udah, itu aja penilaian Banyak itu tergantung janji, banyak masyarakat. lupa juga. Makin banyak Nanti janji, banyak ditanya, lupa. Itulah pilkada PKB tadi tuh. Iya. dulu janjinya apa ya? Iya. Sekarang direkam orang tuh, direkam. Iya. Ini Oh, janji kok direkam. dulu. Iya. Oh, udah berubah gaya baru masyarakat. Direkam ya. sekarang. Rekam lah. Ini Jadi kami rekam, videoin gini kita kami rekam ngomong. mengenai katanya. Alhamdulillah kita nggak ada janji-janji. Iya. Pak dulu bapak bilang gini kan? Iya, ini kok nggak ada. Mana ada? Ini. Nah, di jejak digital. Jejak digital. Iya, Rekam jejak. pintar masyarakat sekarang. Oke, udah melek teknologi ya. Iya. Bang, teringatnya kita kan mau apa lagi? Jalan-jalan. Sosialisasi. Wih. ST. Dia pula yang ST ingatkan, semua Bang. tampung. Semua Iya. tampung. Kita ya kan tuh ini singgah dulu tempat atur. Jadi ya dong sore kan gitu kan. Iya. Boleh. Sosialisasi dulu, door to door dulu. Tapi kalau udah ikut jadi jangan lupa lah atau ini ya kan. Dari sini lah tuh nanti. Setidaknya daftar utang dibayar. Iya. Rumah tuh jadi apa? Bareng konstituen. Warna kuning nanti nih habis. Iya. Oh, bisa. Bareng konstituen Bang Amar kan itu kan. Habis. Kita terima aja, Pak. Atau kan gitu kan. Sapamu tampung. Iya, ST. Iya. Sama tampung. ST. Semua tampung. Gawat nih. Iya, TSST. Iya. Geraklah kami ya tuh. Gerak kita. Oke. Yuk. Tuh, Yuk, apa Toh. ya? Aspun aja lagi ya. Tuh. Apa ya tuh ya? Makasih, Bang. Yuk. Sukses. Yuk. Amin, Thank you. amin, amin. Thank you.